Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan Nabi Daniel dilempar ke kandang singa oleh Raja Nebukadnezar adalah sebagai salah satu mukjizat yang senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada utusannya. Diriwayatkan jauh setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, ada seorang nabi pada masa Bani Israel yang dipanggil Daniel. Perkara Daniel bermula ketika Raja Babilonia yang sekarang ini Irak, Nebukadnezar, membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya terbuat dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur, luluh dan menjadi sebuah gunung. Tak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut hingga kemudian raja dipertemukan dengan sang nabi. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut. Patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur diganti kerajaan Persia yang diwakili perak, kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi. Tapi semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantah. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, raja pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Namun bukan hal baik yang didapat. Jabatan tersebut justru melahirkan petaka para pejabat kerajaan merasa iri hati dan terus memfitnah, hingga mereka pun mempengaruhi raja agar membenci Daniel. Terdapat fitnah yang mengatakan Daniel telah mencela raja. Fitnah lain menguak ibadah Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja. Fitnah lain mengatakan kerajaan Babel akan hancur, kecuali sang penafsir mimpi harus dibunuh. Berhasil dengan beragam fitnah yang diberikan, sang raja pun kemudian membenci Daniel. Raja kemudian memerintahkan pengawal pembuat lubang dan memasukkan 2 ekor singa ke dalamnya. Setelah itu, Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam kandang singa. 2 ekor singa pun telah siap menerkam. Tapi Daniel tetap sabar dan memohon pertolongan Allah. Ajaib, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan kepada sang nabi. Saat Daniel dimasukkan ke dalam kandang mereka, singa-singa itu justru menjilati sang nabi. Singa yang garang berubah menjadi hewan yang patuh. Sungguh tak masuk di akal, kecuali memang karena kekuasaannya Allah memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh. Beberapa hari dikurung di kandang singa, Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama para singa hingga kemudian rasa lapar dirasakan sang nabi. Allah pun kembali memberi pertolongan. Allah mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam, kini Suriah, Yordania dan Palestina, yakni Nabi Aramia atau Yeremia, untuk menyiapkan makanan bagi Daniel. Namun Yeremia kebingungan. Ya Tuhan, saya sekarang ini berada di Yerusalem, sementara Daniel ada di Babel, ujarnya. Allah pun mewahyukan, lakukanlah apa yang saya perintahkan, dan saya akan mengirimkan sesuatu yang akan membawamu ke sana. Firman Allah kepada nabinya. Maka Yeremia pun segera menyiapkan makanan. Nyata Allah mengirimkan sesuatu yang kemudian mengantarkan Yeremia menuju Babel. Saat ia setelah tiba di ambang lumbang, Daniel pun terkejut. Siapa ini? Nabi Daniel bertanya. Aku Aramia, jawab Nabi Aramia. Kenapa kau datang kemari? Tanya Nabi Daniel lagi. Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menemuimu, jawab Nabi Aramia. Apakah dia menyebut namaku?
Ya, Nabi Daniel berkata, segala puji bagi Allah yang tidak melupakan orang yang mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya dia akan memberi kecukupan kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa menaruh kepercayaan penuh kepadanya, niscaya tidak akan dia pasrahkan urusannya pada yang lain. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan ampunan. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kesabaran dengan keselamatan. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkap kesulitan kita setelah ditimpa musibah. Segala puji bagi Allah, Dialah yang kami percayai ketika kami berprasangka buruk atas amalan-amalan kami. Segala puji bagi Allah, Dialah harapan kami ketika semua cara tertutup di hadapan kami. Nabi Daniel atau juga disebut Daniel adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Secara etimologi, nama Daniel berasal dari bahasa Ibrani. Daniel yang bermakna Allah adalah hakimku. Nabi Daniel pemilik kitab Daniel, yaitu salah satu kitab perjanjian lama. Secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan Nabi Daud alaihissalam. Beliau hidup sekitar tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, namanya diabadikan dalam kitab Daniel di Alkitab Ibrani dan Injil. Namun dalam Islam, sosok yang dikenal dengan nama Daniel Tiberias itu tidak dimasukkan ke daftar 25 nabi yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan, jumlah nabi yang diutus oleh Allah mencapai 124.000 orang. Sementara itu, jumlah rasul sebanyak 313 orang. Kendati tidak dikisahkan dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan dalam sejarah Islam, khususnya pada masa penaklukan Iskandariyah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung." Quran Surat An-Nisa ayat 164. Sebuah makam yang konon merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Daniel terletak di benteng Kirkuk di kota Kirkuk, Irak. Di sana ada sebuah masjid yang dibangun di atas kubur itu. Masjid itu mempunyai gapura dan tiang-tiang dan 2 kubah pada dasar yang dihias. Di sampingnya terdapat 3 buah menara yang berasal dari akhir kekuasaan Mongol. Masjid itu sekitar 400 km persegi, dan di situ ada 4 buah makam yang konon merupakan makam Daniel, Hana, Uzair, dan Mikail. Sebuah makam lain di sana, Iran, juga diklaim sebagai makam Nabi Daniel. Selain itu juga masyarakat Mesir meyakini bahwa makam Nabi Daniel terletak di Iskandaria, Mesir. Menurut ahli sejarah Islam, kuburan Nabi Daniel ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu ketika Iskandaria berhasil dilumpuhkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu pada tahun 641 Masehi. Amr dan para tentara melihat ada tempat bersembunyi yang dikunci dengan gembok besi. Kemudian mereka membukanya, dan ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutup dengan marmer berwarna hijau, yang ditutup dengan marmer berwarna hijau lainnya. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang tertenun dengan benang emas dan memiliki badan yang sangat besar. Kejadian itu dilaporkan kepada Khalifah Umar, dan Umar bin Khattab segera bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali pun kemudian menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel. Wallahu a'lam bishawab.